Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu video dari seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dan dia mencoba menyerang iman Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah, dasar argumentasinya ini dia mengutip ayat firman Tuhan dan menegaskan melalui ayat firman Tuhan tersebut, dia mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Nah, sebenarnya tidak perlu kita komentari tentang kepercayaan orang-orang di luar sana. Nah, tetapi ketika seseorang mencoba mengutip ayat firman Tuhan yang adalah satu-satunya kitab suci, satu-satunya adalah firman Tuhan, maka kita perlu memberikan tanggapan. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh orang ini ketika dia mengutip ayat firman Tuhan dan mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar enggak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin nanti ini dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Loh, kenapa jamaah nggak baca? Beda dengan Islam. Kalau Islam Allah bilang, ya, itu videonya yang dimana orang ini dia mengutip ya Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dan dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya bukanlah Tuhan atau menyangkal bahwa dia adalah Tuhan. Nah, jadi dia mau mengatakan Kristen salah dengan memanggil Yesus yang adalah Tuhan. Mari kita lihat dulu ayat firman Tuhan yang dia kutip biar kita lihat dengan jelas apa maksud daripada ayat firman Tuhan ini. Nah, kalau kita melihat atau mendengar tanggapan komentar dari yang di video tadi, maka kita bisa menilai bahwa orang yang di video tadi pertama tidak melihat konteks daripada ayat firman Tuhan tersebut, kedua tidak bisa menilai isi daripada ayat firman Tuhan tersebut. Nah, jadi saya kasih judul dari tanggapan video tersebut adalah tanggapan video Yesus bukan Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang dia kutip tadi, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nah, kita baca ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, 3 ayat ini menurut orang yang di video tadi adalah kunci untuk mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar demikian? Ayat ini mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah, kita harus melihat konteks dan isinya. Nah, pertama kita melihat konteksnya, itu dimulai dari ayat 15. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, lihat di sini secara khusus sedang berbicara nabi-nabi palsu. Ya, ayat 15, nabi-nabi palsu.
Jadi bukan berbicara tentang semua orang Kristen ya, atau bukan berbicara tentang Kristen yang sejati. Tetapi ini berbicara orang-orang khusus ya, di sini dikatakan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, orang-orang tertentu yang dimana menyimpang daripada ajaran firman Tuhan. Jadi bukan berbicara tentang Kristen sejati, tetapi konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang memperingatkan bahwa akan datang nabi-nabi palsu, ya pengajar-pengajar palsu. Nah itu yang pertama, ya konteksnya bukan orang Kristen ya sejati yang mengatakan Tuhan Tuhan, bukan, tapi ini berbicara tentang nabi-nabi palsu. Oke, lalu yang kedua, kita melihat dikatakan yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, mereka ini menyamar seperti domba. Artinya apa? Ketika para nabi palsu ini mengatakan Tuhan, Tuhan, ya, maka itu berarti para domba ini memang menyebut atau memanggil Yesus adalah Tuhan. Namun, para nabi palsu, mereka mencoba menyamar seperti domba. Mereka juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sejati yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Mereka juga mengatakan Tuhan, Tuhan. Nabi-nabi palsu ini mencoba meniru, menyamar dengan mengatakan Tuhan, Tuhan. Nah, justru di sini kita melihat bahwa orang Kristen sejati memang menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Ya, makanya dikatakan nabi-nabi palsu ini menyamar ya seperti domba. Dan nanti kita melihat bagaimana mereka memanggil Yesus adalah Tuhan. Itu berarti para domba memang memanggil Yesus adalah Tuhan. Ya, nah lalu dikatakan tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, meskipun mereka mencoba menyamakan diri dengan orang Kristen sejati, anak-anak Tuhan, dengan menyebut juga Yesus adalah Tuhan, tetapi dikatakan mereka ini adalah serigala yang buas. Ya, orang-orang yang jahat, yang menyesatkan ya banyak orang, yang membawa pada kebinasaan. Nah, jadi dua hal yang pertama kita melihat bahwa ini berbicara tentang nabi-nabi palsu, bukan orang Kristen sejati, ya, bukan semua orang yang mengaku Kristen, tapi hanya nabi-nabi palsu ya. Lalu dikatakan di sini mereka menyamar seperti domba. Ya, tadi kita melihat mereka menyebut Yesus adalah Tuhan, itu berarti domba menyebut Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi para nabi palsu ini mencoba meniru ya para domba ini. Hanya Tuhan Yesus mengatakan mereka itu sesungguhnya serigala yang buas, ya para nabi-nabi palsu ini. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah pertolongan bagi kita orang-orang Kristen, bagaimana kita membedakan ya bahwa itu adalah nabi-nabi palsu. Nah, di sini kita melihat di ayat yang ke-16 dijelaskan dari buahnya. Ya, dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di sini dia secara tegas mengatakan bahwa dari ajaran dan kesaksian hidup mereka, yaitulah buahnya. Ya, kita bisa membedakan, oh ini adalah pengajar-pengajar palsu. Meskipun mereka juga menyebut nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan Yesus, mengatasnamakan Alkitab, tapi dari buahnya, dari ajaran dan kesaksian hidup mereka, kita bisa melihat ini adalah pengajar palsu atau bukan. Kalau ajarannya menyeleweng daripada firman Tuhan, itu jelas itu adalah pengajar palsu. Kalau hidupnya ya bagaimana dia menjadi saksi yang buruk, itu jelas itu bukan ya pengajar dari Tuhan. Oke, jadi ayat yang ke-16 dan sampai ayatnya yang ke-20 di situ Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana ciri-cirinya, ya tandanya apa yang harus dilihat untuk membedakan mana pengajar palsu, mana nabi-nabi palsu. Nah, lalu kita melihat ayat yang ke-21 sekarang, ya itu konteksnya tadi itu berbicara tentang nabi-nabi palsu, ya. Lalu bagaimana mereka juga mencoba meniru ya anak-anak Tuhan dengan menyebut Yesus Tuhan, 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 ya padahal mereka pengajar palsu. Nah, sekarang kita mau melihat isinya, ya isi daripada firman Tuhan yang dikutip oleh yang di video tadi. Di situ dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa bukan setiap orang yang
menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini bukan sedang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus menyangkal dirinya Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa orang yang menyebut dia Tuhan harus dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, percuma hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sama saja bohong. Dan lihat di sini di ayat yang ke-22 dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, di video tadi dia mengatakan, lihat mereka bisa bernubuat, mereka bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat. Nah, itu adalah orang-orang Kristen dan mereka menyebut Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah engkau." Itu salah besar. Karena di sini dikatakan yang menyebut Tuhan, Tuhan ini mereka bernubuat. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka mengadakan banyak mujizat dengan mengatasnamakan Tuhan Yesus. Itu artinya ya bukan orang Kristen semua. Ya, lihat hanya orang-orang yang mengatakan saya bisa bernubuat, bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, bisa melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Hanya orang-orang tertentu. Kan faktanya kan tidak. Semua orang Kristen kan mengaku saya bisa bernubuat, saya bisa mengusir setan, saya bisa melakukan mujizat. Kan tidak. Hanya orang-orang tertentu, pengajar-pengajar tertentu yang mengklaim bisa bernubuat. Jadi ini bukan berbicara tentang orang Kristen, ya, yang dimana menyebut Yesus adalah Tuhan, lalu Tuhan Yesus mengatakan, oh bukan, ini jelas sekali ini hanya orang-orang tertentu. Ya, karena tidak semua orang Kristen mengaku mereka bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat. Dan yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyamar seperti domba, tetapi mereka serigala. Nah, dari isinya saja kita bisa melihat bahwa ini bukan berbicara semua orang Kristen ini. Ini berbicara orang-orang tertentu saja yang mengklaim bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat, bisa mengusir setan. Jadi di video tadi, orang yang tidak percaya Tuhan, dia menuduh bahwa ini adalah orang Kristen yang memanggil Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan Yesus nanti mengatakan di ayat yang ke-23, "Enyalah engkau daripada kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi dia mengatakan, artinya Tuhan Yesus ya mengatakan kepada semua orang Kristen, wah enyalah kalian. Bukan, karena jelas di ayat yang ke-22 itu berbicara orang-orang yang memanggil Tuhan ini adalah orang-orang yang mengklaim bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat. Nah, tetapi sesungguhnya ajaran mereka adalah ajaran palsu. Mereka menyimpang daripada firman Tuhan. Mereka memiliki kesaksian yang buruk, menjadi batu sandungan. Dan itu banyak sekali ya yang masuk ke dalam gereja, yang mengaku sebagai pengajar, mengaku sebagai hamba Tuhan, dan mengklaim ada wahyu baru dari Tuhan, bisa bernubuat, bisa melakukan ini. Tapi kita melihat mereka tidak mengajar firman Tuhan. Mereka menyeleweng, menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Kita melihat bagaimana mereka ya hidupnya buruk. Mereka hanya mau mencari ya keuangan, harta di dalam gereja. Nah, inilah orang-orang ini. Jadi ini bukan berbicara tentang orang Kristen. Jadi jelas kita bisa membantah bahwa secara konteks itu bukan berbicara tentang orang Kristen yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Ya, bukan. Tetapi itu berbicara tentang nabi-nabi palsu. Ya, makanya Tuhan Yesus memperingatkan hati-hati, waspada terhadap nabi palsu. Lalu kita melihat lagi yang kedua, bagaimana mereka menyamar, meniru domba-domba Allah. Ya, yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Mereka juga mengatakan Tuhan, Tuhan. Ya, artinya apa? Orang Kristen ya tidak masalah mereka menyebut Yesus adalah Tuhan. Ya, itu adalah benar. Nah, tetapi nabi-nabi palsu mencoba menyamar juga sama seperti anak-anak Tuhan, seperti domba, menyebut Yesus adalah Tuhan. Nah, lalu yang secara isi, tadi secara konteks, kalau secara isinya, kita melihat bahwa yang dimaksud di sini bukan orang Kristen sejati, tapi ini yang dimaksud adalah nabi-nabi palsu. Hanya orang-orang tertentu yang mengklaim bisa bernubuat, bisa mengusir setan, dan melakukan mujizat. Kan tidak, faktanya orang Kristen tidak semua mengatakan demikian. Ya, hanya orang-orang tertentu saja di akhir zaman ini. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan akan datang banyak penyesat-penyesat.
Ya, jadi kita harus lihat ajarannya dan kesaksian hidupnya. Nah, jadi jelas sekali bahwa orang yang di video tadi tidak memahami secara konteks, ya, dan tidak juga melihat dengan teliti isi daripada kutipannya, sehingga dia sembarang saja menuduh bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Dan dengan demikian kita mengambil kesimpulan bahwa ayat firman Tuhan tersebut tidak sedang mengajarkan Yesus bukanlah Tuhan. Nah, itu adalah kekeliruan dari orang yang ada di video tadi. Nah, kiranya penjelasan ini bisa menguatkan iman kita bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Banyak sekali ayat firman Tuhan. Ya, dan kiranya kita jangan sampai kita disesatkan dengan cara apapun, dengan ajaran apapun. Tetap ikut Tuhan Yesus. Ya, dia adalah juru selamat satu-satunya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.